Oke, selamat datang di channel Suprion Kicau ya. Terima kasih selalu setia hadir di dalam tayangan-tayangan video dari Suprion Kicau. Meskipun hanya video review ya, hasil produk yang pernah dibuat. Dan kali ini saya akan mempersembahkan satu buah tutorial, yaitu membuat rak cupang dengan besi holo dengan ukuran 2x4 ya, 2x4. Jumlah besi yang kita perlukan sebanyak 4 batang ya, nanti masih ada sisa ya. Biasanya nggak banyak sisanya. Masih ada sekitar 2 meter 2 meter. Nah, satu batang ini panjangnya sekitar 4 meter. Jadi kita perlukan besi holo ini 4 batang, kemudian plywood ya, plywood ukuran tebal kita bisa pakai di 4 mili ya. Jangan di bawah itu, kalau di bawah itu takutnya jebol ya. Lebih tebal lagi ya lebih bagus, karena ketebalan juga berpengaruh pada harga ya. Nah, untuk harga besi holo ini kisaran di ecer 23 sampai 26 ribu ini ya, tergantung tokonya ya masing-masing. Tapi rata-rata di standar di 23 ya, 23 sampai 25 gitu. Saya pernah beli satu karena memang nggak ada lagi, di agen habis. Beli satu batang ini 30 ribu. Ampun ya, biasanya beli cuma seperti itu ya. Harga gitu ya, dapat 30 ribu ya, lumayan lah. Kali 10 untung 9 kali 10 kan udah 90 ribu. Tapi nggak apa-apa lah, berbagi rezeki. Nah, untuk besinya kita gunakan besi yang 0,3 ya, 0,3 mili ya, 0,3. Jangan di bawah itu, jangan di bawah itu. Ada 0,25. Saya pernah lihat ada teman bikin di 0,25, itu 1 meter udah melengkung gitu. Sayang ya. Kenapa saya bilang sayang? Karena ini, ketika kita pasangkan dengan soliter ya, kita pasangkan dengan soliter, nantinya yang dikhawatirkan adalah ikan-ikan ini kan bisa dibilang ikan mahal gitu ya. Mungkin teman-teman yang main rak-rak seperti ini bisa jadi ikannya di atas 50 ribu gitu ya. Kalaupun ya yang dibilang cendolan 12 ribu, mungkin biasanya ditaruh di bawah atau di ini. Tapi kalau biasanya kalau udah masuk soliter rak-rak seperti ini, ikannya biasanya lebih kualitas. Jadi harapannya jangan sampai kita bikin barang itu, barangnya raknya roboh atau melengkung kemudian jatuh hancur gitu ya, jatuh hancur. Yang kebanyakan ruginya ya pastinya pelanggan gitu. Kenapa? Karena dia udah rugikan, kemudian rugi soliter yang pecah, kemudian kalau misalkan ada listrik itu kan sangat bahaya ya, yang ambrol jatuh prang, kemudian ada aliran listrik ngalir dan sebagainya, itu yang bahaya. Oke, terima kasih yang sudah mulai hadir di channel ini. Mari kita mulai. Bahan apa saja dan bagaimana caranya, ikuti langkah-langkah berikut, dan jangan di skip ya, jangan di stop ya, tonton sampai habis supaya tidak salah-salah, karena ada beberapa teknik yang memang tidak dilakukan oleh orang lain, tapi di sini saya bongkar ya, saya berikan ke teman-teman. Silahkan teman-teman, harapannya setelah nonton video ini teman-teman bisa bikin sendiri. Yang belum ada usaha atau nganggur di rumah ya, harapannya bisa berwirausaha, membuat rak-rak seperti ini ya, dan bisa menghasilkan dari rumah sendiri. Oke, kita lanjut ke video pembuatan rak cupang berikut ini ya. Untuk bahan kita siapin besi holo 2x4 ya, 2x4, kemudian paku ripet. Nah, ini paku ripet saya pakai merek ini yang murah, ukurannya 440 1000 pieces ya. Nah, ini masih baru beli ya. Sengaja kemarin mau bikin konten untuk teman-teman yang minta dibikinkan tentang rak cupang gitu. Nih, ini ukurannya seperti ini. Kalau 440 kita bisa pakai mata bor 4 mili ya, 4 mili.
4 mili besar 3, sekian. Kalau mau pakai yang agak kecil lagi 3,5 itu ngepres ya. Ngepres kalau mata bornya tajam dia bagus ya. Kalau mata bornya tajam bagus untuk pakunya ini. Kemudian lembaran plywood ya, ini nanti ada 4 lembar, cuman ini masih belum saya potong ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita potong besi hulunya ukuran 1 meter sebanyak 12 batang ya. Kenapa 12 batang? Karena yang 4 batang kita gunakan untuk kaki dan 8 batangnya kita gunakan untuk lantainya. Ya, jadi ini ada 12 batang. 4 batang kita gunakan untuk kaki kanan dan kiri. Kemudian ini untuk lantainya ya. Karena 4 lantai maka kita perlu 8 batang. Ini semuanya ukuran 1 meter yang udah kita potong. Kemudian kita potong ukuran 20 cm ya. Ukuran 20 cm kita potong sebanyak 8 batang. Ya, 20 cm nya karena saya punya siku panjang 20 cm, jadi saya tinggal ngukur seperti ini ya kan. Kemudian saya garis. Nah, seperti ini. Tapi kalau pakai meteran ya diukur pakai meteran 20 batang sebanyak 20 cm sebanyak 8 batang ya. Oke, kita udah dapat potongan 8 batang tadi. Nah, untuk ukuran 20 cm. Nah, kemudian potongan ini kita bikin pola ya untuk bagian sisi lebar. Ya baik, kita bikin polanya ya. Nah, polanya kita potong seperti ini. Ya. Ukurannya ini kita bikin masuk seperti ini ya. Nah, kita bikin pola seperti ini ya. Nah, ini baru kita potong, kita ambil, kita tekuk pada bagian yang sisi pinggir ya. Oke, karena saya sudah memiliki ukurannya juga udah paham, dan di gunting saya sebenarnya ada ini ya, ini ada tanda kalau ini digunakan untuk motong pada bagian sisi ini. Kemudian kalau untuk yang panjang pada motong bagian sisi lebarnya. Nah, kalau udah seperti ini kita potong sisi-sisinya. Kemudian kita tang ya, gunakan tangnya. Ini kita tekuk ke dalam. Kenapa nggak dibuang? Nggak apa-apa. Ini ketika kita tekuk, dia bisa jadi penahan di sini. Jadi seolah-olah besi ini bisa double gitu. Jadi bagian dari kekuatan juga. Kalau saya kalau di lain biasanya kan dibuang. Nah, ini kalau saya nggak. Ini saya masukkan, saya lipat ke dalam. Fungsinya biar di dalam itu lebih berisi lagi gitu. Nah, kemudian supaya ini nggak tajam, ini kita buat seperti ini ya.
kita tumpulkan ujungnya. Nah, ujungnya kita buat tumpul seperti ini supaya nggak tajam. Kita bikin model seperti ini sebanyak 6 batang ya. 6 batang kita buat model seperti ini. Kemudian model berikutnya 2 batang kita potong sisi ini ya. Ikutin ukuran tadi. Ini cukup 2 batang aja yang kita bikin seperti ini. Nah, kemudian kita lipat dalam. Nah, seperti ini ya. Kenapa ini di sebelahnya nggak saya potong? Ini untuk kaki yang panjang itu nanti seperti ini. Nah, jadinya kan gini. Kalau misalkan ini jadi, misalnya ada pakai ini. Jadi di atasnya itu nggak langsung los ke atas. Jadi ada penanda di sini. Nanti fungsinya untuk yang paling atas gitu. Jadi lebih rapi. Gitu. Ya, nah sisi-sisinya seperti ini. Ini kita perlukan model yang gini 2 batang ya. Ya udah kita buat seperti ini ya. Jadi 2 batang yang model seperti ini. Ya, ini 2 batang untuk di atas kanan kiri. Kenapa saya ngambil posisi ini, tidak ngambil di posisi yang di sini, ya? Karena ini posisi halus. Kalau kita tempelkan tumpangin plywood, ini lebih bagus. Plywoodnya nggak gelombang, nggak mereng-mereng gitu ya. Nah kalau posisi di sini nanti kan ini sambungan nih. Kalau kita pasang plywood di atasnya, nah yang terjadi kan jadi nanti kurang bagus ya kalau kita pasang plywood gini. Nah ini nanti posisinya seperti ini. Jadi kita pasang di sini. Nah, ini kan kalau kelihatan rapat bagus ya gitu. Nah, kemudian yang ini kita buat 6 batang nih. Ini 6 batang 1 2 3 4 5 6. Jadi dari 8 batang ukuran 20 cm tadi kepake 2 batang untuk sisi atas kanan kiri dan sisanya untuk bagian tengah di bawahnya ada 6 batang. Oke, lanjut kita rakit untuk kakinya ya. Baik, sekarang kita bikin ukuran bukan ukuran ya. Kita bikin untuk kakinya ya. Baik, untuk kaki kerangka ya. Kerangka kaki untuk penyangganya itu nanti ada 10 cm. Di sini 10 cm. Kemudian nanti buat garis kisaran di sini 29 ya, 29 cm. Karena nanti jarak antara setelah dipasangi dengan kerangka yang 20 cm nanti itu nanti dapatnya 24 sampai 25 perkiraan gitu ya, perkiraan 24-25 cm antara jaraknya. Jadi karena saya sudah ada pola, saya sudah punya mal-malan, saya tinggal ngitung mal-malnya seperti ini ya. Kita lanjut ya. Ya sekarang kita pola ya, kita pola. Nah jadi udah kita tandain seperti itu. Nanti baru kita pasang ininya. Nah ini kelihatan kurang rapi ya, kita rapikan. Karena biasanya kalau kita motong ada pasti yang selisih dikit. Ya kita rapikan. Oke, sekarang kita ambil potongan yang ini ya, model ini yang seperti ini kita pasang di atas, kita rangkai seperti ini.
Ya, ini udah kita dapatkan untuk sisi kakinya seperti ini ya. Nanti kita bikin sebelahnya lagi, kita bikin dua ya. Ini tadi. Kan kanan kiri di sini udah kita dapatkan kaki-kakinya, tinggal kita rangkit seperti ini. Oke, berikut untuk potongan pinggirnya ya, saya videokan lagi untuk potongan pinggir-pinggir ini, ada tekniknya lagi ya, ikutin terus ya, jangan di stop. Oke, untuk pada bagian atas kita potong modelnya seperti ini ya. Potong ini ya. Oh ya, ukurannya digunting saya sudah ada sebenarnya guntingnya. Nah, ukurannya lupa saya, kenapa langsung saya potong. Nah, ukurannya nih kita ambil separuh gini ya, ini nih. Jadi kalau kita ukur itu seperti ini, jadi nggak diambil sisi panjangnya tapi sisi pendeknya. Nah, ini udah tadi udah saya potong, kemudian ditekuk, ini ditekuk ke dalam. Saya bilang supaya ada lebih kuat. Ini kemudian kita buang, kita lancingin ya supaya kelihatan rapi. Ini. Nah, oke. Ya, di sini nggak kita potong ya, ini nggak dipotong. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang kaki yang kita bikin tadi. Jadi fungsinya nanti seperti ini. Kemudian nanti kita paku dari sini 2. Kemudian dari belakang, dari dalam 1. Jadi pertama hemat paku, yang kedua lebih kuat ya, karena dia dapat paku dari 3 sisi, 1, 2, 3 ya, dapat paku dari 3 sisi ya. Bikin seperti ini 2 batang ya, bikin seperti ini 2 batang untuk posisi atas. Nanti kalau untuk posisi di bawahnya yang seperti ini beda lagi, motongnya beda ya. Jadi kita bikin dulu seperti ini 2 batang. Nah, kita udah bikin 2 batang yang potongannya seperti ini ya. Kemudian sisanya kita bikin pada untuk bagian bawah ya, bagian bawah termasuk tengah. Cara potongnya beda dengan yang tadi. Nah, ini kita potong semua, ukurannya kita ambil setengah gunting ya, sesuai ukuran yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian kita tekuk seperti ini tekuk dalam, ini juga kita tekuk dalam. Kalau yang kurang tangannya takut atau masih kurang kuat, pakai tang ya, jangan coba-coba kalau nggak berani, karena nanti ini tajam. Tapi kalau saya udah terbiasa, insya Allah masih aman. Nah, ini kita buat seperti ini. Kenapa? Karena ini posisinya di tengah ya, posisinya di tengah atau pada bagian bawah. Nah, ini masuk seperti ini ya. Gini, yang nggak ada pakunya nih. Nah, ini nanti gini tuh ya. Oke, jadi semuanya kita bikin pola seperti ini, yaitu ada sekitar 8 batang, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Oh sorry, ada 6 batang ya, yang 2 tadi kita ambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 batang. 6 batang untuk di mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang di atas kan tadi 2 udah kita siapin. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita rakit ya. Kita rakit, kita pasang yang sudah kita pola tadi. Pertama kita ambil bagian atas terlebih dahulu. Ya ini ya, ini yang kita pakai. Ada bagian ini. Ini kita pakai untuk di atas ini. Ya, ini sudah kita dapatkan. Ada bagian ujung udah kita pasang paku di sini. Kemudian nanti kita pasang paku lagi di sebelahnya sana. Ya, pada bagian atas ini udah terpasang. Kemudian kita lanjutin pada bagian bawah. Ya udah mulai terlihat ya bentuknya 4 lantai. Kemudian kita pasang lagi sebaliknya.
udah kita dapatkan posisi kerangka rak 4 lantainya. Ini yang kita paku tadi pada bagian luar ya, pada bagian luar seperti ini kita paku. Nah, sekarang pada bagian dalam ini belum dipaku ya, pada bagian dalam belum dipaku, maka kita paku dulu ya. Kita paku pada bagian dalam ini ya, ini juga, ini paku satu-satu. Kenapa dipaku? Ini supaya kuat ya, supaya lebih kuat, karena ini kan produk kita jual, kita nggak mau memberikan produk yang terbaik atau produk gagal ke konsumen seperti itu ya. Kita berikan paku-paku di dalamnya ini. Ya, itu udah kita potong. Kita paku ya, kita paku. Nah, seperti ini hasilnya. Saya zoom karena kameranya di tripod ya. Nih. Saya dapatkan posisinya seperti ini. Tuh. Nah, jadi ini bisa lebih kuat ya. Nah, nanti ada bebannya air, ada juga dipakai kaca atau pakai apa toples, tapi yang jelas kita harus memikirkan kekuatan itu. Karena sayang juga kalau ikannya teman-teman di sini naik ke soliter, naik ke rak, kemudian jatuh atau patah, tumpah, otomatis kan banyak ikan yang dirugikan, banyak ikan yang nantinya mati, soliternya pecah dan sebagainya. Otomatis pelanggan akan mengalami kerugian yang banyak gitu. Jadi kita harus benar-benar mikirkan kekuatan ini gitu. Oke, sekarang tinggal pasang plywoodnya ya. Ini ada plywood nih. Nah, ini belum dipotong. Plywood motongnya standar ya, pakai cutter juga bisa, tapi kalau pakai cutter ya kita harus ekstra. Kalau pakai mesin kita juga harus sesuaikan ukuran juga ya. Kita coba potong ya, ini triplek lembaran, kita potong ukuran 1 meter ya, potong seperti ini. Ya, untuk plywood kita potong pakai cutter seperti ini bisa, tapi hati-hati ya, karena cutternya juga lumayan tajam. Ini pelan-pelan aja ya. Ya.
potong 1 meter. Sekarang akan kita potong menjadi 20 cm. Nah, di sini sudah saya siapkan mesin saya dengan potongan 20 cm. Potong menggunakan mesin seperti ini. Ini anak kecil saya namanya si Hafid ya, si kembar Hafid mana? Dadah dulu, dadah. Ini suka bantuin ayahnya, ya suka bantuin ngerecokin juga. Jadi kita ambil 4 lembar di sini. Kita akan motong plywood, ya. Ini kita taruh di sini 1. Nanti berikutnya kita taruh di sini. Karena ini udah kita ukur 1 meter, maka ujungnya kita potong. Nah, ini kita paskan. Posisinya kita paskan di sini. Udah pas ya. Nah, ini kita ukur. Nah, lebarnya kita ambil seperti ini, kan posisi kaki seperti ini ya, kita ambil seperti ini. Ini saya sekaligus 3 lembar, saya pakai langsung 3 lembar karena 3 lantai. Untuk yang lantai atas tidak perlu kita buat seperti ini. Kemudian sisi sebelah sini sama, di sini kita bikin juga. Luruskan lagi. Oke, kedua sisinya sudah kita dapatkan. Ya, ini sudah tinggal kita pasangkan di sini. Kita taruh sini. Ya. Oke. Seperti ini. Ya, ini posisinya model seperti ini. Selanjutnya kita paku riket. Ya, sekarang kita akan pasang pakunya ya. Ini setiap 1 meter saya bisa kasih paku 4, 1, 2, 3, 4. Nanti silakan dibagi sendiri ya. 1 meter itu bagi 4-nya berapa, nanti teman-teman bisa ngitung ya. Misalnya seperti itu. Oke, saya contohkan dulu pemasangan paku paling bawah. Saya nggak perlu ngukur lagi karena saya udah punya ukuran. Ketika bagi 4, saya udah bikin ukuran sendiri atau istilahnya disebut mal-malan. Nah, seperti ini.
bagian dan itu. Ya, jadinya seperti ini. Jadi pakunya 1 meter kita kasih 4 ya. Kalau kita kasih 2 aja gimana supaya irit. Nah, sebenarnya ini tekniknya juga ya, rahasianya. Paku ini yang bikin rak ini juga ikut kuat posisinya. Kenapa? Ketika ini dipaku di sini, paku lagi di sini, dia tidak akan bisa melengkung ke bawah ya, otomatis berkurang. Kenapa? Karena ngikutin lurusnya kayu. Terus yang kedua, dia tidak akan, kalau orang Jawa bilang, benggang gini. Kenapa? Karena ini dikunci. Nanti di sini juga dikunci. Nah, itu jadi kekuatan tersendiri ya. Oke, kita paku semua dan ini udah hampir selesai. Nanti kita lihatkan seperti apa hasilnya. Ya, inilah hasil akhirnya ya dari pembuatan rak tadi. Bisa kita pasangkan untuk soliter toples atau toples ukuran 2 liter ya. Jadi tinggi antara ini kisaran 25 cm. Tadi kan kita ambil dari sini sampai sini sekitar 29 cm. Ya, tinggal kita kasih brand, kemudian bisa kita jual ya. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Harapannya dengan adanya tutorial ini dapat membantu teman-teman yang kesulitan pekerjaan, bisa berkreasi di rumah, bisa membuat seperti ini. Banyak yang bisa dikembangin ya. Kita bisa buat meja angkringan, kemudian buat rak bunga, ya, kandang burung, umbaran, kandang kucing dan sebagainya. Kerangka utama menggunakan besi holo ini bisa. Ya, kalau bebannya berat kita ambil kerangka yang agak besar, yang ukuran 4x4 seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih setelah support channel Supri On Kicau ya. Tidak ada kata yang lebih pantas lagi selain bersyukur dan berterima kasih, ucapan yang saya berikan buat teman-teman ya. Oke, salam untuk semuanya, semoga sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini anak kembar saya. Halo, mana Hafid? Coba dada dulu. Hafid, Hafiz mana? Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, iklan sebentar ya. Terima kasih.